Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan April. Nah, berarti kita tinggal menghitung hari kita akan merayakan Paskah di tahun 2022. Di momen yang spesial, di persekutuan keluarga hari ini, saya ingin mengajak kita semua tidak hanya hadir melihat tayangan di YouTube, tetapi kita mau memberikan diri, ambil bagian dalam persekutuan yang indah saat ini, di mana Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Mari kita akan awali persekutuan kita dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Mari kita akan berdoa untuk lebih lanjut kita masuk dalam persekutuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diundang kembali bersama dengan keluarga kami. Kami ingin mengajak keluarga kami untuk hadir dalam persekutuan keluarga di hari ini. Berkati Tuhan,
Dan kami mau bersyukur bersama, kami mau menikmati indahnya persekutuan pada hari ini, baik melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan juga melalui setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan keluarga di hari ini. Tuhan yang sudah beracara, Tuhan juga yang akan memberikan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan di persekutuan keluarga hari ini, di mana Kristus sudah mengundang kita, Kristus sudah mengadakan persekutuan keluarga hari ini boleh terjadi. Biarlah kita mau memfokuskan diri kepada Kristus, apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita, terutama di dalam momen saat kita mau memasuki perayaan Paskah di tahun ini. Mari dengan satu pujian lagu ini kita mau mengingat kembali apa yang menjadi motivasi paling utama dalam hidup kita di dalam mengimani panggilan kita sebagai seorang Kristen. Kita nyanyikan lagu ini sebagai persiapan untuk mendengarkan renungan yang terutama. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudari yang ada di rumah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya renungan hari ini bukan sekedar ucapan indah atau bacaan dari Alkitab, tetapi ini menjadi sapaan Kristus bagi setiap kita. Mari kita akan doakan pelayanan renungan pada hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan juga selalu memakai banyak cara untuk mengingatkan kami untuk tetap ada dalam menghidupi iman kami sebagai seorang Kristen. Tidak hanya sekedar menjadi bagian dari rutinitas ibadah identitas agama yang memang wajib kami miliki sebagai warga negara, tapi sebagai wujud betul-betul bahwa inilah panggilan untuk menjadi seorang Kristen yang menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kami. Berkatilah pelayanan firman pada hari ini. Tuhan yang berbicara, Tuhan juga yang akan menolong kami dalam melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal ke-9 ayat 57 sampai 62. Menarik karena LAI memberi judul Hal Mengikut Yesus. Mari saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Untuk menjawab makna Kristen bagi kita, bagi saya, Anda, kita semua, bukan hal yang mudah. Karena itu perlu juga perwujudan saat kita mengatakan bahwa Kristen adalah iman kita. Maka kehidupan seperti apa yang menunjukkan iman kita? Dan panggilan sebagai Kristen juga berbicara tentang Kristus. Ya, karena Kristus adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, di mana Kristus yang dipakai Allah, yang menjadi teladan buat kita, yang menjadi jalan untuk menuju kepada Allah. Sejauh mana Kristus ada dalam kehidupan kita selaku seorang Kristen? Saya tertarik dengan satu komentar yang akan mengantar kita merenungkan firman hari ini. Beragama Kristen, jika kita mengimani dan melakukan beribadah tiap minggu, mengikuti rutinitas pembelajaran Alkitab, itu hanya permukaan, itu hanya identitas agama. Tapi yang lebih sesungguhnya yang akan dilihat, termasuk akan dipertanggungjawabkan kita, adalah hidup seperti apakah. Karena Kristen adalah gaya hidup seperti Kristus. Jika ada yang teringat kesaksian Yesus dicobai di padang gurun, kita akan tahu bahwa iblis pun hafal tentang firman Tuhan, tahu, dan menariknya iblis pun percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan hadir di dunia sebagai juru selamat, menjadi Kristus. Tetapi kita tahu iblis tidak hidup di dalam Kristus. Iblis tidak menuruti apa yang Kristus katakan. Nah, ada di mana kita saat ini? Khususnya hidup seperti apa yang kita tunjukkan di dalam kehidupan keluarga sesuai dengan konteks persekutuan keluarga pada hari ini.
Belum kalau kita nanti keluar, hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup di dalam pekerjaan, dan apalagi hidup di dalam persekutuan sebagai umat Allah di dalam gereja. Kisah Yesus hari ini yang memberikan respon kepada orang yang memberikan panggilan, bukan, dan jangan mudah diartikan bahwa Kristus anti keluarga, bahwa Kristus tidak menghendaki seseorang ada dan hidup di dalam komunitas yang disebut dengan keluarga. Bukan seperti itu. Jika kita mengingat bahwa Kristus dihadirkan Allah melalui apa? Melalui keluarga, melalui pasangan, melalui bagaimana dia hadir sebagai seorang anak, dan kemudian dia bagian dari keluarga. Dia besar dan sampai remaja, sampai dewasanya dia hadir di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi pesan dan firman Tuhan hari ini kita mau melihat dalam konteks masyarakat saat itu, di mana sangat mengutamakan keluarga. Jadi keluarga menjadi prioritas, keluarga menjadi bungkus dalam kehidupan seseorang. Dan tampaknya itu menjadi alasan yang membungkus respon seseorang saat dipanggil Kristus untuk mengikutnya. Ingat, kalimat Tuhan Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku, bukan menentang keluarga. Jadi Yesus tetap menghendaki seseorang saat mengikut dia, bukan dalam arti harus terlepas dari komunitas, harus terlepas dari kehidupannya sebagai seseorang pribadi di tengah-tengah pribadi yang lain. Karena Allah menciptakan dunia ini menjadi sebuah persekutuan, dan kita pun hadir di dalamnya. Tapi Yesus juga mau merespon dengan kritis sikap dan pemikiran orang saat itu yang terkagum-kagum kepada Kristus, terkagum-kagum akan pengajaran, terlebih saat mujizat-mujizat yang dilakukan Kristus. Mereka berhenti pada kekaguman, tetapi saat dipanggil untuk mengikut Kristus, mengikut di sini bukan dalam arti secara fisik semata. Yesus pergi kemana, orang ini ikut. Yesus ngapain, orang ini ikut. Mengikut di sini adalah mengikuti apa yang Kristus lakukan, yang katakan, pikirkan cara hidup Kristus. Itu dari maksud kata ikutlah aku. Respon yang pertama yang diberikan oleh seseorang di ayat 57 menarik, karena ini sering terjadi. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Seseorang yang antusias mengatakan, aku mau mengikut Kristus. Kemanapun Kristus kehendaki, aku akan ikut. Tapi persoalannya saat ini hanya berhenti kepada euforia, kepada kekaguman, kepada sebuah antusias yang hanya berhenti di satu titik saja. Tidak diikuti dengan sikap hidup yang terus-menerus dilakukan di dalam segala situasi. Maka Tuhan Yesus menyikapi dengan kritis bahwa mengikut Yesus penuh dengan konsekuensi, bahwa mengikut Yesus ada satu komitmen yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti baik dalam segala suasana, dalam situasi apapun. Dan kemudian bagaimana respon yang kedua saat seseorang diundang, ikutlah aku. Orang ini mengemas, menjawab, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Balik, seseorang memakai keluarga sebagai alasan, bukan arti yang sesungguhnya bahwa keluarga semata yang menjadi alasan, tapi seringkali kita pun memakai alasan-alasan tertentu, berkompromi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang berupaya kita benarkan untuk membungkus panggilan Kristus yang sesungguhnya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yesus menyikapi kritis orang-orang seperti ini. Karena hal mengikut Yesus bukan sekedar kekaguman, bukan sekedar mengharapkan berkat, bukan sekedar berhenti kepada sesuatu yang menyenangkan. Tapi mengikut Kristus di dalam segala situasi, di dalam segala perkara, kita utamakan Kristus. Apa yang Kristus kehendaki, kita lakukan. Itu menarik karena itu yang menjadi panggilan seseorang sebagai seorang Kristen. Karena seorang Kristen juga mau mengakui, mau hidup bersama-sama juga dengan kelemahan identitas diri kita, kelemahan diri kita sebagai manusia. Itu pun bukan berarti bahwa kita sebagai seorang Kristen kita harus tampil sempurna, tidak mau mengakui, tidak mau berdialog dengan
keterbatasan dan kelemahan kita. Saat kita menjadi Kristen, itu pun kita berbicara tentang apa adanya kita, keberadaan kita. Tetapi yang menjadi paling utama adalah Kristus yang mau mengontrol kehidupan kita. Kristus yang mau mengontrol segala karakter yang menurut kita seringkali menjadi batu sandungan buat kita di dalam melaksanakan panggilan kita sebagai seorang Kristen. Seringkali kita membungkus dengan kalimat-kalimat, inilah aku apa adanya. Ya sudah, Kristus pun pasti memaklumi bahwa aku adalah manusia yang tidak sempurna. Memang betul, kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi di saat ada Kristus, maka kita pun akan melakukan seperti yang Kristus kehendaki, dan itu kita disempurnakan. Bukan lagi kita mengedepankan keras kepala kita, bukan lagi kita mengedepankan mau menang sendiri kita, bukan lagi kita mengedepankan ketidakpedulian kita karena kita jenuh, terlalu jenuh untuk bertengkar, terlalu jenuh untuk berselisih pendapat di dalam kehidupan keluarga ataupun dengan sesama kita yang lain. Saat kita berbicara tentang perbedaan dalam keluarga, kita tidak akan lagi mengedepankan perbedaan. Kita boleh menunjukkan apa yang menjadi pendapat kita. Kita boleh menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita. Perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa menunjukkan bahwa kita butuh sesuatu. Tapi di saat kita mau mengedepankan Kristus, maka kita mau duduk bersama mendengarkan apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga saat kita memutuskan satu keputusan, bukan lagi berbicara tentang siapa yang menang. Ini maunya suamiku, ini maunya istriku, ini maunya siapa. Tapi ini mau Kristus, di mana Kristus menghendaki keluarga kita berjalan bersama di dalam damai sejahtera menuju kepada keselamatan yang terus kita hidupi dan kita nikmati sampai akhir hidup kita. Dan menarik, di kalimat di ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagi kita, saat kita sadar, kita mengakui secara pribadi, mengakui dari diri sendiri, bukan atas paksaan orang lain, bahwa Kristen menjadi iman kita, bahwa Yesus sebagai juru selamat buat kita. Artinya lakukan sampai tuntas, tunjukkan dalam hidup kita apa yang kita imani, apa yang kita katakan ya sekali untuk seumur hidup kita. Jadi mari, saat dalam keluarga, apapun peran kita, bahkan semakin besar tanggung jawabnya, maka kita harus berusaha mengedepankan, menghadirkan Kristus dalam diri kita. Selamat hidup dalam keluarga kita, hadirkan Kristus, karena Kristus yang terutama buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, walaupun seringkali kita jatuh bangun menghidupi panggilan kita sebagai seorang Kristen di dalam keluarga kita masing-masing, baik saat kita berperan sebagai suami, kita sulit menundukkan keras kepala kita, kita sulit menundukkan keinginan kita untuk dihormati, keinginan kita untuk menjadi kepala di dalam rumah tangga, ataupun saat kita menjadi seorang istri. Kita pun seringkali merasakan ketidakpercayaan diri, merasakan keinginan untuk dihargai, untuk diterima, untuk diperhatikan, untuk dikasih sayang, diberi perhatian dari pasangan kita ataupun dari anggota keluarga kita yang lain. Ataupun saat kita menjadi seorang anak, kita sering menuntut perhatian dari orang tua kita hanya untuk kita, atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita. Hari ini kita diundang, siapapun kita dalam keluarga, tidak lagi berbicara semata hanya individu kita, pribadi lepas pribadi. Walaupun di dalam kita menghidupi panggilan kita sebagai Kristen, itu kita terus hidupi di dalam keberadaan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Tetapi yang paling utama, yang menjadi prioritas kita bersama adalah Kristus. Sama yang menjadi komitmen kita di dalam kehidupan iman percaya kita, bahwa Kristen adalah Kristus dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama, mendoakan kembali apa yang menjadi komitmen kita, tidak hanya berhenti dalam baptisan kita, tidak hanya berhenti di dalam ibadah kita, tapi Kristen
itu terus ada dalam diri kita sampai akhir hidup kita. Kita siap mempertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Mari, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudari sekalian. Bapak Ibu pun dan saudara-saudari yang ada di rumah bisa berdoa bersama-sama. Ajaklah orang yang kita sayangi berdoa, mendoakan bersama-sama apa yang menjadi komitmen iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau memberikan dirimu menjadi juru selamat buat kami. Karena itulah yang memberikan kehidupan buat kami, yang membuat kami layak untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menyebut Allah sebagai Bapa, yang juga memperbaiki relasi kami dengan Bapa di sorga. Bahkan kami juga dipulihkan kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun peran kami sebagai bagian dari keluarga ataupun peran kami juga di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kami dalam persekutuan bersama-sama di dalam persekutuan umat Tuhan, biarlah kami boleh menghidupi iman kami sebagai seorang Kristen, di mana kami dalam keterbatasan kami, keberadaan kami boleh menempatkan Kristus menjadi prioritas, menjadi tujuan kami, menjadi fokus kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, ataupun perbuatan kami. Sehingga dalam keterbatasan pun kami bisa tetap memuliakan-Mu, tetap menjadi saksi di mana Kristus hadir dalam hidup kami. Bukan lagi untuk membuat Engkau menangis, bukan lagi mengecewakan hati-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mengajak keluarga kami bersama-sama hadir memuliakan nama Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan, boleh menyatakan kasih Tuhan dimanapun nanti kami Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ampuni kami Tuhan, di saat kami dalam perjuangan kami menghidupi panggilan kami sebagai seorang Kristen, kami seringkali jatuh bangun. Tapi kami hari ini diingatkan, kami dimotivasi kembali bahwa Kristus pun menyediakan diri, memberikan kesempatan buat kami. Biarlah kami meresponnya dengan sungguh-sungguh, mengulangi lagi perjuangan kami, sampai kami bisa melakukannya, didapati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami, tiap waktu kami memerlukan Tuhan, untuk kami boleh menjalani identitas kami sebagai seorang Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memang untuk menjalani dan menunjukkan Kristen bukan sekedar agama buat kita yang percaya kepada Kristus, yang telah memberikan dirinya, yang telah mengasihi kita, menganggap kita begitu berharga, bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang mustahil. Selama kita mau melipatkan Kristus, mau menempatkan Kristus menjadi prioritas kita, terkhusus di saat kita menjalani identitas kita sebagai seorang Kristen di dalam keluarga kita. Dan bila itu bisa kita lakukan, maka kita pun bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita akan Tuhan hadirkan di tengah dunia ini. Mari, persekutuan hari ini sangat luar biasa mengingatkan kepada kita tentang panggilan menjadi seorang Kristen. Bukan sekedar Kristen sejati sebagai agama, tapi Kristen sejati di dalam kehidupan kita, di mana orang bisa melihat ada Kristus di dalam diri kita. Mari kita akan terus melipatkan Tuhan di dalam tiap waktu kita. Dengan satu pujian sebagai penutup di dalam persekutuan keluarga hari ini, kiranya pujian ini mau menjadi doa kita juga, yang terus kita ingat, yang terus kita minta kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kita memerlukan kehadirannya untuk mengawal dan mengarahkan hidup kita. Sampai bertemu lagi di persekutuan keluarga bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah yang memberi sejati.
ada